Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas perbandingan metode optimasi dari PPT sebelumnya, yang dimana saya dengan nama Muhammad Rizal Eka Saputra dengan NPI 14623000155. Saya Farzan Faluddin dengan NPI 14623000157. Saya Imad Diamond Roxinwansa dengan NPI 14623000121. Saya Dafa Ananta Wijaya dengan NPI 146230011. Komputasi evolusioner dan metode optimasi berbasis populasi. Apa itu komputasi evolusioner? Komputasi evolusioner adalah salah satu pendekatan dalam kecerdasan buatan yang meniru proses evolusi biologis untuk menyelesaikan permasalahan optimasi yang kompleks. ESI menggunakan kompleks seleksi alami, mutasi, rekombinasi, crossover, dan reproduksi untuk mengeksplorasi solusi potensial dalam ruang pencarian. Karakteristik utama ESI adalah satu, menggunakan populasi sebagai dasar pencarian solusi optimal. Dua, menerapkan mekanisme seleksi untuk mempertahankan individu terbaik dalam populasi. Tiga, menggunakan mutasi dan crossover untuk meningkatkan variasi dan mencegah konvergensi prematur. Keempat, tidak membutuhkan informasi turunan fungsi objektif sehingga cocok untuk masalah non-linear dan multimodal. ESI berkembang menjadi beberapa metode, diantaranya algoritma genetika atau GA dan particle swarm optimization atau PSO yang sering digunakan dalam berbagai domain aplikasi. Algoritma genetik GA dan particle swarm optimasi PSO. GA didasarkan pada prinsip seleksi alam yang diperkenalkan oleh Charles Darwin, di mana individu terbaik akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam generasi berikutnya. Algoritma genetik, konsep dasar GA meniru proses seleksi alam di mana populasi individu berkembang dari generasi ke generasi melalui mekanisme seleksi, crossover, dan mutasi. Cara kerja GA: 1. Inisialisasi, 2. Evolusi, 3. Seleksi, 4. Crossover, 5. Mutasi, 6. Generasi baru. 2. PSO. PSO adalah metode optimasi berbasis populasi yang meniru perilaku sosial kawanan seperti pergerakan burung dalam mencari makan atau ikan dalam bergerak bersama. B. Partial swarm optimization PSO. Konsep dasar tahap utama dalam PSO: 1. Inisialisasi, menempatkan sejumlah partikel secara acak dalam ruang pencarian. 2. Evolusi, setiap partikel menilai posisi berdasarkan solusi yang diberikan. 3. Pembaruan kecepatan dan posisi, setiap partikel memperbarui kecepatannya berdasarkan dua faktor utama, yaitu p-phase dan g-phase. 4. Iterasi, proses diulang hingga konvergensi tercapai atau kriteria penghentian dipenuhi. Made, lanjut. Made. Iya, Wah. Baik, selanjutnya ada perbandingan GA dan PSO. Yang pertama ada aspek algoritma genetika GA dan particle swarm optimization. Untuk inspirasinya, untuk GA adalah evolusi biologis, untuk PSO perilaku kawanan. Dalam aspek metode optimasi, GA menggunakan seleksi, crossover, dan mutasi. Namun kalau PSO pembaruan kecepatan dan posisi berdasarkan pengalaman individu dan kawanan. Untuk keunggulannya sendiri, GA yaitu lebih baik dalam eksplorasi ruang pencarian. Kalau PSO itu lebih cepat dalam konvergensi menuju solusi yang lebih optimal. Namun untuk ukurannya, GA sendiri proses lebih lambat karena membutuhkan evaluasi yang banyak individu. Kalau PSO cenderung terjebak dalam optimum lokal. Kapan waktu menggunakan GA atau PSO? Gunakan GA jika masalah membutuhkan eksplorasi lebih luas.
Yang kedua adalah optimasi memiliki banyak variabel dan ruang pencarian yang kompleks. Lalu gunakan PSO jika satu, masalah bersifat kontinu dan dapat direpresentasikan sebagai vektor numerik. Yang kedua, ingin mendapatkan solusi lebih cepat dengan risiko lebih tinggi terjebak di optimum lokal. Selanjutnya ada perbandingan evolutionary computation (EC) atau optimasi deterministik. Yang pertama, optimasi deterministik menggunakan metode berbasis aturan matematis seperti metode gradient atau Newton-Raphson untuk mencari solusi optimal. Keunggulannya evolutionary komputasi dibandingkan optimasi deterministik yaitu yang pertama cocok untuk fungsi objektif yang kompleks dan tidak terdiferensiasi dengan baik. Yang kedua, tentunya lebih fleksibel dalam menangani masalah multi objektif dan multimodal. Yang ketiga, tidak memerlukan informasi turunan sehingga dapat diterapkan dalam berbagai jenis masalah. Selanjutnya ada keterbatasan evolutionary computation, yaitu yang pertama yaitu memerlukan waktu eksekusi lebih lama dibandingkan metode deterministik. Yang kedua, tidak selalu memberikan solusi yang optimal secara pasti. Yang ketiga, bergantung pada parameter tuning seperti laju mutasi dan crossover yang dapat memengaruhi performa algoritma. Dava, silakan dilanjut. Penerapan evolutionary computation di dunia industri. Bidang logistik menggunakan PSO digunakan untuk optimasi lokasi gudang agar mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan efisiensi distribusi. Dua, perusahaan ekspedisi seperti JNE atau dapat menggunakan PSO untuk menentukan lokasi gudang berdasarkan faktor seperti jarak ke pelanggan, biaya sewa, dan aksesibilitas ke jalur distribusi. Dua, bidang teknik dari industri menggunakan GA. Dalam industri otomotif, GA digunakan untuk mengoptimalkan desain bodi mobil agar lebih aerodinamis dan hemat bahan bakar. Dua, proses iteratif berbasis evolusi, membantu menemukan desain terbaik yang mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisiensi kendaraan. Tiga, optimasi jaringan telekomunikasi, utama GA dan PSO, digunakan dalam optimasi jaringan 5G untuk meningkatkan efisiensi distribusi sinyal dan mengurangi intervensi antar sel jaringan. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan, komputasi evolusioner adalah metode optimasi berbasis populasi yang meniru mekanisme evolusi biologis untuk mencari solusi optimal yang dalam masalah kompleks. Algoritma genetik atau GA dan PSO adalah dua metode EC yang sering digunakan dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada GA lebih eksploratif dan cocok untuk masalah kombinatorial, sementara PSO lebih cepat dan cocok untuk optimasi berbasis numerik. Selanjutnya EC unggul dalam menangani masalah optimasi yang tidak dapat diselesaikan dengan metode deterministik tradisional. Dan yang terakhir, EC banyak diterapkan dalam berbagai industri seperti logistik, teknik, otomotif, dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Terima kasih. Ini adalah sekitar dulu dari kita kelompok 3. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.